Halo semuanya, nama saya Fanal Santoso dan saya akan mengucapkan khotbah. Pernah nggak Anda merasa di dalam sebuah situasi yang gawat, merasa deg-degan, khawatir tentang sesuatu, bisa aja kerjaan, bisa aja nonton film horor, banyak hal. Tapi ada banyak hal. Saya ingin menceritakan sebuah cerita. Saat saya SD, dulu saya kerja, jual-jual barang keluar kota, keluar negeri kadang, sampai sekarang ya jual itu. Cuma dulu itu lebih sering. Dan suatu hari pas saya masih SD kelas 2, papa saya pulang dari antara Jakarta atau Balikpapan ke Surabaya. Dan saat pulang itu ada badai yang membuat turbulensi yang parah. Banyak orang di pesawat itu wajar ketakutan, merasa khawatir bahwa mereka mungkin nggak bisa pulang, atau mereka mungkin ada khawatir dengan banyak hal. Mungkin anaknya nggak bisa pulang banyak. Dan saat itu saya melihat seorang dia tenang sekali duduk di tempat duduknya, tutup mata, berdoa. Kelihatannya itu tenang sekali, bisa dibilang kelihatan tidur lah. Dari cerita ini kita juga sadar bahwa kita seharusnya bersuka cita. Khotbah ini akan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Mari kita baca bersama. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat. Pujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari ayat ini kita bisa sadar bahwa Tuhan ingin kita untuk tetap bersukacita. Tetapi apakah Anda tahu sukacita itu apa? Sukacita adalah saat seseorang merasa tenang di dalam Tuhan saat situasi yang berbahaya atau kacau, seperti terjadinya tadi ada pesawat yang sedang turbulensi. Tetapi bagaimana kita bersukacita? Di ayat 17 Yesus berkata, tetaplah berdoa. Ini balik lagi ke cerita yang tadi saya ceritakan, bagaimana orang itu bisa tetap bersukacita di dalam pesawat saat turbulensi. Dalam situasi yang kacau, dia bisa tetap tenang dan berbicara kepada Tuhan. Dia bisa tenang karena saat kita berdoa, kita meminta Tuhan untuk kekuatan, dan kita memberi Tuhan kendali atas hidup kita. Dan saat kita memberi kendali ke Tuhan, kita akan merasa bahwa apapun yang terjadi pasti akan aman.
Karena Tuhan yang anggapannya mengontrol segala hal. Apapun yang terjadi, Tuhan kendalikan. Di Yesus juga berkata untuk melindungi rohmu. Jangan hentikan perbuatan baik dan jangan mendekati hal-hal yang jahat. Dikatakan di ayat 19, 21 sampai 22. Janganlah padamkan roh, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dunia ini banyak hal-hal yang jahat dan banyak orang yang akan mencoba untuk memadamkan roh kita. Dan ada banyak yang mencoba untuk memberhentikan kita melakukan hal-hal baik. Tapi kita harus selalu memegang kebaikan dan jangan pernah mengikuti hal-hal yang salah, seperti rokok, narkoba, dan banyak hal-hal lain. Dari firman Tuhan ini kita belajar tetap tenang dan bersukacita di dalam Tuhan. Di hidup ini pasti kita akan menemukan bahwa ada situasi-situasi yang akan membuat kita tidak nyaman atau khawatir. Tapi di situasi-situasi seperti ini kita harus ingat bahwa Tuhan ingin semua dari kita untuk tetap bersukacita, dan Tuhan ada bersama kita dan selalu menjaga kita. Jadi apapun yang terjadi tidak mungkin lebih dari kekuatan kita. Kekuatan dalam doa. Doa adalah cara kita berbicara ke Tuhan dan berserah kepadanya. Saat kita berdoa, kita memberi Tuhan kendali atas hidup kita dan sadar bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang mengendalikan dan melindungi kita. Bersyukur dalam segala situasi. Kita bukannya mengabaikan masalah-masalah, tapi kita mengingati diri kita bahwa Tuhan selalu melindungi kita dan semua masalah yang akan diberikan Tuhan. Dan saat Tuhan memberi kita sebuah kesulitan, Tuhan tahu bahwa kita bisa menyelesaikan kesulitan itu, jaga roh dan melakukan kebaikan. Di dunia ini akan banyak hal-hal dan orang-orang yang jahat, dan sebagai orang Kristen kita harus selalu tetap kuat di dalam roh dan tidak memadamkan roh kita. Kita harus selalu tetap kuat di dalam roh dan tidak memadamkan roh kita. Mengikuti hal-hal yang tidak mengikuti hal-hal yang jahat, kita harus meneruskan dan melakukan hal-hal yang baik dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Tidak peduli orang itu baik atau jahat, rasa apa mereka, atau kepercayaan mereka apa aja. Sekian khotbah dari saya. Tuhan memberkati.